terbentuknya jati diri. Setelah selesai sholat asar berjamaah, tanpa pulang ke rumah terlebih dahulu, Yazid langsung berbalik arah, berjalan menuju pematang yang letaknya 50 meter berada di belakang masjid. Ia hanya ingin sekedar bercengkrama dengan alam sekitar rumahnya yang sebentar lagi akan ia tinggalkan. Di gubuk kecil dari bambu itu, ia duduk menyandar, menyilangkan kakinya dengan santainya. Ia seringkali menghirup napas panjang, menikmati udara segar anugerah dari sang ilahi Robbi. Agar lebih bebas menikmati semilirnya angin senja, Yazid mencopot kopiah warna hitam dan sorban warna putihnya itu. Kemudian ia letakkan di pangkuannya. Matanya tak henti-hentinya menyapu arah hingga sampai ke ujung sawah. Tanaman padi yang masih berusia 1,5 bulan itu, daun-daunnya hijau membentang di sepanjang. Semua yang ia saksikan itu sungguh telah menyihir peta pikirnya. Belum lagi memercik aliran sungai serta warna langit senja yang membuatnya semakin berat untuk meninggalkan kampung halamannya itu. Karena Yazid memang belum pernah jauh tinggal dari orang tua dan kampung halamannya. Setiap subuh di desa kecil itu telah menjadi saksi dan tetap akan menjadi saksi perjalanan hidupnya. Desa yang sungguh asri alamnya. Pohon-pohon menjulang, bunga-bunga bermekaran, matahari dan bulan silih berganti bermunculan. Panas dan hujan seringkali menguji pada setiap rotasi malam dan siang yang ia lalui. Dalam hatinya ia menetapkan niat, seberapa jauh dan seberapa lama ia akan pergi mengembara menggapai cita-cita, kampung halamannya tetap menjadi pelabuhan terakhirnya dalam membina keluarga dan menjalani kehidupan sampai ajal datang. Senja semakin menua, membuat pemandangan sore itu semakin mempesona. Namun Yazid teringat harus menata baju-baju dan bawaan yang akan ia bawa pergi ba'da maghrib nanti. Dengan sangat berat hati, dirinya melangkah turun dari gubuk kecil itu. Sambil berjalan pulang, ia kembali mengenakan kopiah dan sorbannya agar tetap terlihat rapi. Sesampainya di rumah, Yazid langsung masuk ke kamarnya yang hanya berukuran 3x4 meter itu. Matanya langsung tertuju pada koper yang berdiri di pojok kamar. Kemudian menariknya ke depan lemari. Sambil sedikit membersihkannya, ia membuka koper warna hitam yang berukuran sedang itu. Kemudian ia membuka lemari, memilih-milih pakaian yang akan ia bawa. Satu persatu lalu ia masukkan ke koper. Setelah itu, Yazid mengambil tas gendong warna hitam gelap yang terletak di dalam lemari bagian bawah. Ia memasukkan beberapa buku tulis dan buku bacaan. Yazid memandang ke seluruh kamar, berpikir mencari-cari apa yang sekiranya akan ia bawa lagi. Yas, Quran di kamar sholatan itu mau dibawa atau tidak? Iya bu, sambil agak kaget mendengar pertanyaan ibunya, Yazid sedikit tergesa-gesa menuju kamar sholat. Sambil berkata sama ibunya, untung ibu ingatkan, dari tadi aku berpikir seperti ada yang kurang. Dicek dulu lagi semuanya, sahut bapaknya yang sedang duduk santai di depan TV menunggu azan maghrib. Iya pak, jawab Yazid. Senja sudah hirap di ufuk barat, menandakan azan maghrib segera berkumandang. Yazid juga sudah menyelesaikan menata barang bawaannya. Ia duduk santai bersama bapak dan ibunya di ruang TV. Tak lama azan berkumandang. Bapaknya menuju arah kamar mandi untuk berwudu, sementara Yazid langsung bergegas menuju masjid karena ia akan berwudu di sana. Yazid sudah berpakaian rapi dan memakai peci, dan juga sudah melilitkan ke lehernya sorban kesayangannya itu sejak dari keluar kamar tadi.
Yazid keluar rumah lewat pintu samping dan berjalan ke arah barat menuju masjid yang terletak tak jauh di samping kanan rumahnya. Begitu sampai di masjid, Yazid langsung menuju tempat wudhu yang terletak di samping kiri masjid. Ia menggantungkan peci dan sorbannya di gantungan yang tersedia di samping pintu masuk tempat wudhu. Gantungan yang dibuat hanya dari paku-paku yang ditancapkan ke dinding. Setelah selesai berwudu, ia berdiri di samping gantungan sorban dan pecinya. Tangannya sibuk bergantian membenarkan gulungan lengan baju koko putih polos yang ia kenakan, sambil matanya melirik ke arah gerbang masuk masjid. Ia melihat sosok laki-laki tinggi, sedikit kurus setengah baya, berbaju batik panjang warna coklat tua, mengenakan sarung hitam polos berpeci hitam khas NU, serta menyelempangkan sajadah biru bergambar Ka'bah di pundak kanannya. Laki-laki setengah baya itu berjalan dengan santai namun penuh semangat. Entah kenapa hati Yazid sedikit gemetar. Matanya mengikuti langkah laki-laki tua itu sampai ke depan pintu masjid. Iqomah berkomandang. Ia segera bergegas menuju masjid, mengambil shaf paling depan sebelah kanan. Setelah selesai sholat dan zikir bersama, ia menambah zikir dan doanya. Setelah selesai, Yazid berbalik badan menuju pintu keluar. Di samping-sampingnya masih banyak orang yang masih berzikir, termasuk Pak Yai pengurus pondok dan juga laki-laki setengah baya itu. Sebelum ia melangkahkan kaki menuju pintu keluar, ia memandangi tubuh laki-laki setengah baya itu dari belakang yang sedang khusyuk berzikir. Ia adalah ayahanda tercinta yang beberapa menit lagi akan ia tinggalkan. Matanya menjadi berkunang-kunang, lalu mengalir air dari sudut-sudut matanya.